Di ayat 110. Faman syaa'a yarjuliku ar-rabbi fayaman amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa ingin bertemu dengan Allah Rabbnya, maka beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam mengibadatinya. Nah, itu pasti ketemu Allah, pasti ketemu Allah itu cuma di surga loh. Di surga Pak. Tidak mungkin kita ketemu Allah di PGS, Pasar Grosir Surabaya, atau di Pasar Genteng, tidak mungkin. Kenapa? Dalam Al-Baqarah 54, ketika Nabi Musa memaksa untuk melihat Allah, Allah tunjukkan, kamu lihat aja gunung itu. Apa yang terjadi? Terpelanting Nabi Musa, pingsan. Allah mengatakan, al-abdu la yubsorini illa lil jannah. Kalian tidak akan pernah mampu melihatku kecuali nanti di surga. Lah kok sekarang ada orang bilang saya sudah manunggal sama Allah, sudah ketemu. Rotul pretek. Karena ayatnya jelas. Nabi Musa saja diberitahu sama Allah, nggak akan kalian semua bisa melihatku kecuali nanti di surga. Nah kalau sekarang sudah ada yang mau mengikuti ya wadah, sudah ketemu Allah langsung apa? Terus kalau hari Jumat nggak berangkat masuk kamar. Saya pernah diajak teman orang model begini, iki wis tak sakmo itu nek sholat langsung nang Mekah, pret, saya gitu. Kapan nek sholat nang Mekah? Waktu Jumatan. Bro, saya bilang ojo keblok-keblok. Wayahe Jumatan, ning kono ku subuh. Awak dhewe iki pengen sewelas ngomong gitu kan. Ya mau gak pengen sewelas mau tadi mutawif gratis terus. Terus ojo keblok-keblok saya bilang gitu. Anggur Jumatan dia mesti nang Mekah. Kok ngerti? Ya ngomong katanya. Dia masuk kamar, semua suruh Jumatan di tempat setempat, dia langsung ke Mekah. Tak omong, nang Mekah itu sholat subuh ini Jumatan. Jaraknya itu 4 jam. Itu lebih dulu kita. Ojo kemplung-kemplung, baru sadar. Udah gitu ada larang-larang ini lah. Tidak boleh makan daging. Jadi makan yang ngerowot lah. Cuman apa namanya? Vegetarian ya, yang cuman sayur-sayuran. Terus saya bilang, ini ya jarang gak beres mana juga. Kata Allah, apa yang aku halalkan dan Rasulullah halalkan, jangan kau haramkan. Dan apa yang kau haram, yang aku haramkan dan Rasulullah jangan kau halalkan. Tanya nih, tegesi apa? Lu ini gitu saya bilang. Apa yang dihalalkan Allah jangan diharamkan. Apa yang diharamkan jangan dihalalkan. Contohnya gampang. Kan aneh-aneh ajarannya. Tidak boleh makan daging supaya nanti jadi yang tenang, bisa menyatu. Ya, karena kalau makan daging itu temperamen. Tak bilang Rasulullah makan daging onta, Rasulullah makan daging sapi, Rasulullah makan daging kambing. Kok tidak ada apa sombong atau ini? Kok lemah lembut? Tidak tergantung makanan, saya bilang. Nata hati. Akhirnya Bapak, beberapa hari kemudian ada teman ngundang pindahan rumah. Kebetulan menunya nggak ada lain kecuali kambing guling. Dia berangkat sama saya. Apa yang dia bilang? Cuma kemangi, sawi karo sambel. Tahu badok. Iki loh dihalalkan Allah mau haramkan. Ajaran apa sih? Akhirnya dia mau ngambil. Ternyata dia paling akeh dhewe itu sih. Makanya apa yang sudah dihalalkan Allah itu jangan diharamkan. Nah yang diharamkan Allah jangan dihalalkan. Kalau pengen mendapat ibadur rahman. Yang penting Pak dalam Islam itu tidak berlebihan. Tadi walam yaktu wa yaftaru, enggak berlebihan. Tapi juga enggak terus medhundak. Bulan lalu Pak, saya khotib di PHC. Tahu PHC kan? Rumah sakit PHC. Direkturnya Dr. Puji. Selesai khotib Jumat turun, beliau tanya, "Tat, masih ada amanah lain?" "Ada nanti tapi maghrib." "Oh ya berarti bisa makan. Makan dulu gitu." "Ustaz punya kolesterol?" "Enggak punya." "Asam urat?" "Enggak ada." "Triglisid?" "Enggak." "Wih, gula darah?" "Enggak ada." "Terakhir periksa?" "Enggak pernah." Saya bilang, saya tetap
Nggak punya trigliserid, nggak punya asam urat, nggak ada, gula darah nggak ada. Terakhir periksa kapan? Nggak pernah. Oh ya bener kan. Kok itu matanya di laboratorium dia bilang. Terus saya bilang, nek ajarannya Rasulullah selama nggak berlebihan, nggak masalah. Nek sampai makan durian 20 sampai kok dewi gentang aja. Terus kambing, kalau wong liya mbok ijeni satu kambing makan dewi gentang. Tapi kalau secukupnya itu nggak akan ada masalah. Yang penting Rasul bilang apa? Sami loha wa yata'amuhu. Ucapkan bismillah sebelum makan, wa yabiyaminika, ambillah dengan tangan kanan. Wah rasanya nek kiwo akeh gentang jenengan. Makanya Islam itu yang dihalalkan Allah jangan diharamkan, terus yang diharamkan itu ya jangan dihalalkan ya. Sekarang kan lagi aneh-aneh mengucapkan Natal, contoh lagi ini, nggak apa-apa itu, kan diharamkan, padahal ayatnya jelas mengucapkan selamat atas lahirnya anak Tuhan, diharamkan Allah. Diharamkan surga, diharamkan. Nih, lakot kafaroladina kolu itu mengucapkan, neka kolu kayak sok banget. Lakot kafaroladina kolu innallaha wal masihu ibnu Maryam wa qolal masihu ya bani Israel butuloha robbi wa robbakum wa may yusrik bil faqad haramallahul jannah. Tuh diharapkan surga, mengucapkan apa? Surat 5 ayat 72. Kiai-kiai sekarang ini aneh-aneh Pak. Pak Harto, tahu Pak Harto? Ingat ya? Yang gambarnya gitu, enak zaman Buton itu stikernya. Nah, Pak Harto itu tidak pernah loh Pak datang di acara Natal manapun. Coba cari di Google, tidak pernah acara Natal nyepi atau tidak pernah datang. Kalau acara Natal yang ditugaskan Pak Harto itu gantian. Pernah Pak Sudomo. Kok tahu? Saya tahu Pak, saya dulu di TVRI Pak. Saya punya ini berita-beritanya. Jadi kalau Natalan yang ditugaskan oleh Pak Harto itu kadang Pak Sudomo, karena Pak Sudomo Kristen Protestan. Pernah menugaskan LB Murdani, waktu itu Panglima TNI Katolik. Pernah menugaskan Bernard Ken, waktu itu Kasal. Jadi iya sesuai. Terus kalau urusannya mana? Hindu yang di Bali yang berangkat Menteri Dewa Brata loh, yang Hindu Pak Harto nggak pernah. Kenapa? Karena Pak Harto sewaktu jadi presiden itu dikelilingi kiai-kiai kos, Langitan, Tebu Ireng, Lirboyo, kiai-kiai kos. Nah kalau yang presiden sekarang nih Pak, dulunya kiai-kiai cash. Makanya terus ngomong saya naik udeli gitu. Itu bedanya. Jadi kalau dulu kiai kos, sekarang kiai cash Pak. Ya, jadi kena cash mus nyanyi itu nggak berusaha kawan-kawan. Nah maka nanti jangan salah pilih ya. Ini ada pesan resmi dari KPU dan Bawaslu. Kertas suara itu besok kalau nyoblos 1 saja. Sebab kalau nyoblos 2 tidak sah. Mau nyoblos 2 aja tidak sah, apalagi nyoblos 3. Berarti nyoblos berapa besok? 1. Ini pesan Bawaslu dan KPU, ini pesan resmi ya. Nah, oleh karena itu maka berhati-hati kita senantiasa di dalam mau melakukan sesuatu. Lihat, ini diharapkan surga enggak? Oh, diharapkan wis gak usah ikut gitu loh. Nah, maka perayaan-perayaan yang bukan dalam dinul Islam gak usah ikut. Kenapa? Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Maka siapa yang mencontoh meniru dia sama. Nah, kemudian dikatakan lagi yang ke-8 itu tidak membunuh yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar. Allah katakan yaqtuluna nafsilatit haramallahu ilal bil haqq. Jadi tidak boleh membunuh kecuali itu dibenarkan secara hak dalam ketetapan Allah. Itu yang ke-8. Yang ke-9 wala yaznun wa may yaf'al dzalika yasur asana, dan dia tidak berzina dan tidak melakukan demikian itu. Jangankan wala taqrabu minaz-zina. Jangan kau mendekati zina. Mendekat saja dilarang dalam surat 17 ayat 20. Jadi mendekat saja dilarang, apalagi saya melaksanakannya. Maka orang yang ingin mencapai ibadur rahman dia tidak berzina. Dan zina itu ternyata ada zina hati, ada zina mata. Masih diuraikan lagi Rasulullah Muhammad SAW. Ya,
Yang paling bahaya itu kan zina mata itu, karena kita nggak bisa mengelak kadang. Apalagi iblis pakai hadis palsu lagi. Wes, jujur aja, iblis punya hadis palsu. Apa hadis palsunya? Pandangan pertama rizki, pandangan kedua dosa. Kebetulan nggak kelihatan wanita, pakainya kurang bahan, yang atas agak turun, yang bawah nggak naik. Didelok nih, koncone, keken, lu ojo, ini pandangan pertama. Rezeki, gue yang kedua dosa, ya tambah doa dosa yang durasinya tambah panjang. Iblis itu aneh-aneh Pak, kalau menyimpangkan dari sebuah kebenaran. Orang iblis itu sumpahnya luar biasa. Fabima aqwatani laqudana lahum siratal mustaqim. Itu sumpahnya dia. Ya Allah, karena aku sesat, aku akan menghalangi hambamu dari petunjukmu yang lurus. Coba hadisnya iblis itu, hadis apa? Mau jidan gitu. Pandangan pertama rezeki, kedua baru dosa. Itu bukan dari Rasulullah. Delok sing gak seneng suwi. Kok gak kedep? Iki pandangan pertama, iki kedep kedua lah. Ya tambah dosa dosanya tambah panjang durasi pandangannya. Gak diwedi. Itu iblis. Pokoknya yang lurus-lurus dari Allah dia bagian membengkokkan. Contoh lagi, sabar. Sabar itu kan 3. Ikhlas, tidak mengeluh, ini sabar. Ridho bimuril qadar, menerima ketetapan Allah, ini sabar. Loh, iblis buat baru, sabar itu ada batasnya. Ngomel ayo rusak kan. Pokoknya iblis bagian rusak-rusak lah. Maka jangan diikuti yang begitu-begitu itu. Mas, kalau mas, sabar banget sih mas, terus kenal-kenal. Akhirnya, ini setan dasirnya. Setan dasirnya, aneh-aneh. Udah lah, contoh lagi Pak. Ada orang hidupnya itu berpegang pada Quran, pada sunnah dan ijma ulama. Terus banyak didatangi orang untuk minta fatwa sharing. Yang ini menyimpang dari Quran, menyimpang dari sunnah, menyimpang dari ijma ulama. Yang normalnya mana? Yang ini kan yang kanan kan? Yang di atas Quran, ini normal. Ini tidak normal, diganti kok namanya sama iblis paranormal. Lah wis ta. Akhirnya bodoh banget. Wong iblis pinter, musuh ganti-ganti. Iku dukun, tutup dukun. Iki paranormal lah wis ta. Rusak mana? Ya itu kerjanya iblis. Maka di sinilah kalau ingin menggapai ibadur rahman, maka tidak melakukan itu kecuali yang hak dengan alasan yang benar. Ya tidak berzina, tidak melakukan demikian untuk mendapat hukuman berat. Yang ke-69, dia paling benci tadi yudhaf'alu Allahu azabu yaumal qiyamah wa yadku fihi muhada, yakni yang mendapatkan dekat adab pada hari kiamat yang kekal. Jadi orang yang takut pada hari kiamat, nanti ada hisab di sana, ini orang-orang yang disebut ibadur rahman. Kemudian di ayat yang ke-70 adalah mereka-mereka yang mau bertobat dari dosa dan kesalahannya, itu ibadur rahman. Karena ayatnya ilaman tabar wa amana amilan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihi hasanah wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini yang ke-10. Yang terakhir, yang ke-11, wa man taba wa amila sholihan fala yatubu ila tabar. Dan siapapun orang yang bertobat ini dan kemudian yang mengerjakan kebajikan, beramal soleh, maka idealah tobat yang sebenarnya. Waladina yaskuna zuhra wa idza maru billahi maru kurama. Maka orang-orang yang tidak memberikan saksi palsu, yang terakhir, tidak bersaksi palsu. Makanya hati-hati seperti yang pengacara atau apapun lah, jangan pernah bersaksi palsu sehingga yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Kalau ingin mencapai ibadur rahman adalah dia tidak berani bersaksi palsu. Kalau ini memang bekas, yang mau bekas, ini baru, enggak, ini bekas. Jual mobil bekas biasanya cuma gini dong, ini bekas Pak, ya Pak, pokoknya kondisinya begitu, mesti gitu, enggak pernah ngomong aku, wajar gak bayi. Ini bekas apa? Ya pokoknya gini Pak, padahal bekas nyucung jurang, gak wani ngomong deh, berarti gak bayi. Padahal apa? Jadi kalau enggak bersaksi palsu, ini Pak berapa? 2 juta. Duh, enggak boleh 1,5. Ini kemarin Pak ditawar 1,8, enggak saya kasih.
Padahal 3 tahun kalau si nawar belas. Ini juga tidak kalau benci. Ya. Jadi kalau mau menjadi Ibadur Rahman jangan bersaksi palsu. Yang terakhir yang ke-12 adalah orang-orang yang apabila waladina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yaqiru alayya summa wa hum yamar. Kalau dia dapat peringatan ayat-ayat Allah, mereka bersifat mendengarkan, bukan seperti orang yang tuli dan buta. Jadi kalau begini Ibadur Rahman, kalau ada ayat Allah itu diikuti, manut sami'na wa ata'na. Itu ulama. Kalau sekarang yang berani menyimpang bukan ulama, kayaknya aku baru. Nah, itu bedanya, yang satunya kos, satunya cash. Kalau yang lama dulu ulama, yang ini sekarang yang bedik-bedik omongannya baru kayaknya lebih cocok daripada ulama. Nah, lengkap sudah Ibadur Rahman. Nanti bulan depan berarti kita tema lagi yang lainnya. Yang penting tidak keluar dari salah akidah dan akhlakul karimah. Sebagaimana tugas saya di sini untuk menyampaikan hal itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada yang mau kita diskusikan? Cukup? Ya. Jadi pahami Al-Furqan mulai ayat 63 sampai 74. Fa insyaallah kita akan mencapai derajat Ibadur Rahman. Mudah-mudahan Allah berikan kita. Adanya jam berapa Ustaz? Kurang berapa menit? Kurang berapa menit? 3 menit. Ini ada. Saya buka diskusi. Apa yang didiskusi? Ada. Apa tuh? Nakal ya. Ya. Oh baik. Ada lukisan, ada Nabi Isa-nya sama Hawariyun kan. Nah, itu adalah perjamuan terakhir. Jadi Nabi Isa sudah dipanggil Allah, disiapkan untuk nanti ditarik karena mau ada yang mengkhianati. Itu melakukan ini. Terus kalimatnya begini, coba tolong di Google, bukakan Yohanes 14:16. Yohanes 14:16. Kan gini doanya, aku akan meminta kepada Allah. Cuma kalimat Allah diganti Bapa. Iya, betul. Yohanes 14:16. Aku akan meminta kepada Bapakku gitu ya. Iya, Bapak. Nah itu sopo sing nulis Bapak? Arek dinoyo. Paulus. Padahal maksudnya aku minta pada Allah supaya Rasulullah Muhammad itu disegerakan menemani kalian. Itu doanya. Itu Yohanes 14. Aku minta Allah Parakletos, penolong yang akan menemani kamu selama-lamanya. Setelah aku nanti dipanggil. Dipanggil itu tidak diwafatkan, tapi ditidurkan Allah. Sampai sekarang belum wafat, tidak disalibkan. Nah itu hari jajaran Mas Bang itu waktu mendoakan itu. Kemudian naik ke gunung, bukakan saya Matius 26 ayat 39. Terus diajak sholat bareng. Diajak sholat sama Nabi Isa. Matius 26:39. Sholat enggak. Kemudian maju, Nabi Isa maju ke depan, Hawariyun belakangnya. Terus mereka sholat sujud. Jadi Nabi Isa itu sudah sujud. Kalau Nabi Ibrahim dalam kitab Taurat, kitab saya dulu, sholatnya takbiratul ihram, belum rukuk. Nabi Musa sudah rukuk dalam kitab Keluaran pasal 24. Kalau Nabi Isa sudah sujud kan? Ya, sudah sujud, belum sampai salam. Mulai dari takbiratul salam itu baru kita Rasulullah Muhammad SAW. Itu saya sampaikan gereja, ngamuk gereja. Nggak bener. Padahal jelas Nabi Ibrahim sholat dalam kitab Kejadian, dia mengangkat 2 tangannya sampai di bahunya sambil memanggil Allah. Itu kan takbir berarti. Kalau Nabi Isa rukuk dalam kitab Keluaran pasal 24, karena apa? Membungkukkan hingga kepalanya lurus dengan itu kan berarti membungkukkan. Rukuk itu saya bilang ini gerakan sholat seperti yang dilakukan orang Muslim. Wah, kok gereja? Saya dilono iblis. Karepmu wis tak tinggal minggat aja agama ini saya. Nah, Nabi Isa sampai sujud malah, tapi belum salam. Jadi gambar yang banyak itu gambar pertemuan terakhir dengan para Hawariyun, karena beliau langsung ditarik, terus Judas diserutakan, ditangkap di sana. Terjawab Bapak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pokoknya agama kuat kan bujuk, makanya nggak tinggal ngomong, saya ninggal. Ya.
lahirnya Yesus gak tanggal selawe, dia ngomong tanggal selawe, semuanya wujud dong. Ada salju, mana ada salju di Yerusalem, di Palestina, tidak ada. Terus kas potong banget tapi yang ngalih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kata. Mari kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Ustaz. Langsung.